Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam misa sepanjang hari ini, baik tadi pagi, tadi siang, maupun malam ini, ada begitu banyak intensi untuk arwah. Ada ratusan, bahkan ribuan arwah didoakan sepanjang hari ini. Dan khususnya dalam misa kudus. Juga ada banyak umat yang hadir dalam setiap misa arwah. Mengapa hal ini dilakukan? Mengapa umat membuat intensi misa untuk arwah? Mengapa umat hadir dalam misa arwah? Dan mengapa Ekaristi dipersembahkan secara khusus untuk semua arwah umat beriman dalam semua misa hari ini? Jawabannya sederhana. Pertama, karena kita selalu memikirkan tentang kebangkitan orang yang sudah meninggal. Kedua, karena kita hidup dengan satu landasan yang disebut keutamaan teologal, yang salah satunya adalah hidup dalam pengharapan. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang juga dimiliki oleh seorang bernama Yudas, yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari kitab kedua Makabe. Yudas adalah seorang panglima Israel yang selalu memikirkan tentang keselamatan orang lain. Dia memikirkan tentang keselamatan tentara-tentara Israel yang telah gugur dalam peperangan. Seperti dikisahkan dalam bacaan pertama, kitab kedua Makabe bab 12, ayat 43. Bahwa Yudas panglima Israel ini memikirkan kebangkitan. Kebangkitan orang-orang yang telah gugur dalam peperangan. Kebangkitan tentang orang-orang yang telah gugur mempertahankan hidup mereka. Lalu di ayat 44 ditulis, sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati.
Jadi, kalau tidak punya pengharapan akan kebangkitan orang-orang yang sudah meninggal, percuma dan hampa, tidak ada artinya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Seperti pernah dikatakan juga oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 4 di ayat 13. Paulus menulis begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya ada banyak orang yang tidak punya pengharapan tentang orang-orang yang sudah meninggal. Itulah sebabnya mereka tidak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kita membuat intensi misa untuk arwah orang-orang beriman yang sudah meninggal. Kita mendoakan anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Kita menghadiri ekaristi, misa arwah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Justru karena kita punya pengharapan bahwa mereka yang sudah meninggal juga karena doa kita, karena iman kita akan kebangkitan badan, kita tidak pernah menganggap percuma mendoakan arwah orang-orang yang sudah meninggal. Baik dalam misa arwah pada kesempatan lain manapun maupun misa arwah yang dirayakan sepanjang hari di tanggal 2 November. Seperti hari ini juga malam ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis kitab kedua Makabe di ayat 45 menyebut begini, lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Di ayat ini ada dua hal perlu kita renungkan. Pertama, tentang pahala yang amat indah. Apa itu? Pahala yang amat indah itu disebut oleh Yesus dalam Injil tadi, Yohanes 6. Khususnya di ayat 39 dan 40. Di ayat 39 dikatakan oleh Yesus,
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat ini belum terlalu jelas. Apa artinya jangan ada yang hilang? Tetapi di ayat 40 ditegaskan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat putra, yang melihat anak, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi dalam bacaan pertama, kitab kedua Makabe 12 ayat 45, yang disebut dengan pahala yang amat indah itu adalah hidup yang kekal. Ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ia yang akan memberikan pahala hidup yang kekal bagi mereka yang sudah meninggal. Pun pula yang masih hidup, yang suatu saat akan meninggal. Karena melihat, karena percaya akan Yesus, Sang kebangkitan dan kehidupan. Ini yang pertama, soal pahala yang amat indah, berupa hidup yang kekal. Yang kedua, dikatakan bahwa pahala yang amat indah itu diberikan bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Kata saleh punya dua arti. Pertama, saleh berarti taat dan menjalankan ibadah. Atau taat dalam beribadah. Jadi contoh, kalau Katolik ya rajin berdoa, ya rajin nang gereja, pergi ke gereja, rajin merayakan Ekaristi, di rumah juga berdoa. Ini yang disebut dengan taat dalam beribadah. Pengertian yang kedua, saleh berarti suci dan beriman. Atau berusaha terus menyucikan diri dan sungguh-sungguh hidup dalam iman. Contoh, kalau merasa berdosa, ia berusaha menyucikan diri terus-menerus, paling tidak secara berkala lewat sakramen tobat. Jangan nunggu kalau sakit dan sakit berat, lalu dipanggilkan pastor untuk sakramen urapan orang sakit.
yang waktu itu sudah tidak bisa ngaku dosa, yang sudah tidak bisa mengakukan dosa-dosanya. Lalu pasrah bongkokan, wis terserah Romo, doakan aku yang sudah sakit parah. Selagi masih sehat, selagi masih mampu, berusaha terus-menerus menyucikan diri. Dan sungguh-sungguh beriman. Kalau Katolik, ia berdoa secara Katolik. Kalau pergi ke gereja, ya ke gereja Katolik. Kalau berdoa, ya berdoa secara Katolik. Kalau percaya kepada Yesus, ya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Katolik. Itu yang disebut saleh. Yang dijelaskan dalam katekismus, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saleh berarti taat dan beribadah. Kedua, suci dan beriman. Maka kalau orang berusaha untuk hidup saleh dan kemudian meninggal dengan saleh, dikatakan dalam bacaan yang pertama tadi, orang itu akan memperoleh pahala yang amat indah, yang disebut hidup yang kekal. Dianugerahkan oleh Yesus yang sepanjang hidupnya sungguh-sungguh diimani dalam gereja Katolik. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lewat misa arwah malam ini, pertama kita berdoa bagi anggota keluarga dan anggota gereja yang sudah meninggal, supaya mereka memperoleh pahala yang amat indah itu, yakni hidup yang kekal. Kedua, lewat misa arwah ini, mari kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh taat kepada Yesus, taat menghayati ajaran Yesus dan menghayatinya dalam gereja Katolik sampai mati. Supaya pada saat kita mati dengan saleh. Dan karena mati dengan saleh, dalam bahasa Paulus 1 Tesalonika 4 ayat 14, mati dengan saleh itu artinya mati dalam Yesus. Pahalanya adalah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Di mana? Di rumah Bapa yang juga disebut kerajaan surga. Mari kita raih anugerah itu dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang taat, yang beribadah, yang sungguh-sungguh beriman. Itulah yang disebut saleh. Amin.